Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel GP Farm Studio, channel yang membahas tentang budidaya ikan nila, khususnya di sektor pembibitan. Ini adalah kolam pemijahan saya. Ada 4 kolam terpal dengan ukuran 3x3, settingan air ketinggian 30 cm, dengan jumlah ikan di setiap kolam dengan ukuran 3x3 itu adalah 32 ekor, dengan perbandingan 1:3, 1 pejantan dan 3 betina. Ini adalah waktu di pagi hari ketika saya memberikan pakan rutin, pakan pelet profit 781-2. Jadi posisi ikan baru selesai di setting ya, dengan sejumlah 32 ekor itu. Terhitung dari mulai hari ini, nanti paling cepat itu biasanya 7 hari, atau maksimalnya itu di 2 minggu atau 14 hari. Itu biasanya induk betinanya sudah mengerami telur di dalam mulutnya. Jadi memang metode saya seperti itu. Di hari-hari rentang 7-14 hari itu, ketika saya berikan pakan, kemudian banyak yang tersisa di permukaan, itu mengindikasikan sudah ada indukan yang mengerami telur di dalam mulutnya. Karena ketika induk betina mengerami telur, otomatis dia berpuasa, tidak makan selama proses pengeraman telur di dalam mulutnya, yang waktunya kurang lebih sekitar 14 hari. Nah, nanti kalau kita ambil di hari ke-7 itu biasanya kita banyak mendapatkan telur. Tapi kalau kita ambil di hari ke-14 atau mungkin sampai ke hari ke-20, itu nanti biasanya kita banyak mendapatkan buraya atau telur yang sudah menetas tapi masih dirami di dalam mulut, belum dikeluarkan sama induk betinanya. Atau bahkan kadang-kadang kita sudah mendapatkan buaya yang sudah dikeluarkan, yang sudah muncul di permukaan air, biasanya ngumpul di pojok-pojok kolam.
Nanti untuk yang sudah berupa larva yang sudah menetas itu tidak perlu dimasukkan ke dalam inkubator atau mesin penetasan telur, bisa langsung ditaruh di kolam. Nah ini kolam sebelahnya ini yang sudah dikasih air endapan kurang lebih ya 3-4 hari, kemudian sudah diberikan aerasi, itu bisa langsung ditaruh di situ. Dan untuk telurnya saya masukkan ke inkubator penetasan saya. Seperti itu. Nah ini strain nila yang saya pecahkan ini ada 2 strain, yaitu strain nila Bangkok dan nila merah lokal. Untuk komposisinya atau presentasinya lebih banyak, maksud saya untuk pejantannya itu lebih banyak menggunakan strain nila Bangkok ya, dengan harapan karena pejantannya nila Bangkok diharapkan nanti anakannya itu banyak membawa gen dari nila Bangkok yang sudah terkenal unggul ya, baik dari sisi daya tahan atau kemampuan survive di cuaca yang buruk, kemudian bentuk ikannya yang bulat dan dagingnya yang tebal, kemudian warnanya yang menarik. Karena biasanya untuk nila Bangkok itu warnanya dominan merah muda atau pink, agak keputihan, jadi minim sekali warna hitamnya. Seperti itu. Ini kolam yang kedua, ini sama isinya juga sekitar 32 ekor silangan antara Bangkok dan nila lokal. Oh ya, untuk aerasi ini mesin yang saya gunakan aerator ACDC merek Sunsun yang setiap hari menyala, dan yang pasti kalau yang model ACDC kita tidak perlu khawatir ketika terjadi pemadaman listrik, karena untuk nila ini wajib menggunakan aerasi. Kalau tidak dikasih aerasi biasanya tidak kuat. Ini kolam ke 4 ini sama, isinya sama, silangan semua. Jadi intinya dari video ini saya ingin berbagi tentang ukuran kolam, kemudian ketinggian air, lalu kapasitas ikan yang standar lah. Untuk ukuran 3x3 itu yaitu sekitar 32 ekor dengan perbandingan 1:3, 1 pejantan 3 betina.
Oh ya, untuk ukuran itu kalau menurut saya untuk indukan itu nggak harus besar ya, nggak harus besar, yang penting usianya sudah mencukupi. Kalau secara fisik memang pejantannya cenderung lebih besar ya, karena dia memang perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan yang betina. Kalau yang ini kolam karantina, ini ikan ini tidak begitu sehat sehingga harus saya karantina untuk diberikan perawatan dengan saya berikan treatment alami berupa garam dan daun awar-awar sama daun sirih untuk menghilangkan luka pada tubuh ikan. Ini juga campuran ini, ada nil bangkok dan nil lokal. Mudah-mudahan ini hari pertama saya karantina, mudah-mudahan 5-7 hari ke depan sudah sembuh. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pembudidaya ikan nila, khususnya di sektor pembibitan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.